Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam ini, marilah kita membuka renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengasihi kami dengan cinta-Mu yang abadi, yang merelakan putramu untuk menebus kami. Hiasilah hidup kami dengan cinta-Mu, agar kami mampu mencintai-Mu dan sesama kami dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan malam ini, saya ambil dari kitab Kidung Agung bab 3 ayat 1-4a. Bacaan dari Kidung Agung. Di dalam kerinduan sang mempelai berkata, pada malam hari di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia tetapi tak kutemukan. Aku bangun berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia tetapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Ku pegang dia dan tak ku lepas lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema renungan kita malam ini saya beri judul Cinta yang Aktif. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kalau membaca kitab Kidung Agung, sering kebanyakan orang memiliki persepsi atau pandangan yang keliru, bahkan salah tentang kitab ini. Ada yang mengatakan kitab Kidung Agung adalah kitab suci yang pornografi. Pandangan ini bisa muncul karena orang membaca teksnya secara hurufiah, tanpa memahami makna dan arti di balik teks tersebut. Memang, secara hurufiah, Kidung Agung menampilkan kisah-kisah cinta manusia, kisah-kisah perkawinan dua orang, yakni laki-laki dan perempuan. Singkat kata, kitab Kidung Agung berisikan relasi cinta perkawinan dan kisah-kisah relasi seks antara seorang pria dan wanita yang sedang jatuh cinta atau yang sedang mabuk asmara cinta. Tapi bila orang membaca dengan sungguh-sungguh dan berusaha mendalami isinya dengan bertolak dari akar katanya, Kidung Agung. Kidung berarti nyanyian atau lagu. Agung berarti besar, mulia, luhur, dan tinggi. Jadi, kitab Kidung Agung adalah kitab yang berisi nyanyian-nyanyian yang tertinggi, yang terluhur, dan mulia tentang cinta, kasih, perkawinan secara hurufiah. Secara hurufiah kitab ini berisi relasi kasih cinta, seks, dan perkawinan antara pria dan wanita yang sangat manusiawi. Tapi dalam konteks keagamaan dan iman, kitab Kidung Agung adalah kitab suci yang berisikan nyanyian-nyanyian yang bernilai tinggi tentang relasi cinta, kasih yang akrab mesra antara Allah dan manusia, yang dibahasakan dalam bahasa manusia tentang kasih dan cinta, serta hidup perkawinan, atau gambaran tentang hidup perkawinan sebuah rumah tangga yang selalu berhiaskan cinta, kasih, perkawinan, dan kehidupan seks yang luar biasa, menggembirakan dan membahagiakan. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, perikop kitab Kidung Agung yang kita dengar dan renungkan malam ini secara hurufiah berisikan betapa risau dan gelisah hati sang mempelai perempuan saat mendapati sang kekasih tidak ada di sampingnya dalam ayat 1. Kedua, sesegera mungkin mempelai mencari pujaan hati atau kekasih hatinya dan mencari dengan penuh harapan. Dalam Kidung Agung
bab 3 ayat 2-3. Pada akhirnya ia menemukan jantung hatinya, namun rasa cinta dan takut kehilangan kekasih itu begitu besar, membuatnya menggenggam dengan sangat erat, tidak ingin terlepas lagi atau melepaskannya sedikit pun, sampai ia memastikan bahwa sang kekasih tidak akan meninggalkan dia. Dalam ayat 4. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, apa yang dibuat sang mempelai wanita untuk mencari pasangannya adalah sebuah usaha untuk memperjuangkan cintanya. Dia tidak hanya bisa diam menunggu pasangannya untuk datang, melainkan pergi mencari. Hal ini membuktikan bahwa cinta yang dimiliki oleh sang mempelai wanita adalah cinta yang aktif. Pada kenyataan, cinta yang kini ditawarkan dunia adalah cinta yang pasif, yang hanya ingin diberi, disayang, dan dilayani. Maka apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang menyerah karena tidak mendapat apa yang mereka inginkan. Tidak ada rasa takut kehilangan, apalagi usaha untuk membangun relasi yang intim bersama pasangan. Yang ada hanyalah tuntutan terwujudnya keinginan diri. Ini bukanlah cinta yang dianugerahkan Allah, bukan juga cinta yang ditunjukkan Yesus kepada kita, yakni cinta yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, lewat kitab Kidung Agung yang kita dengar tadi, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menyerah untuk mencintai dan memiliki kita, umat yang dikasihinya. Cintanya yang besar membawa kita kepada keselamatan. Inilah cinta sejati yang Allah ajarkan dan diteladankan kepada kita. Maka marilah kita terus berjuang untuk membangun relasi yang penuh cinta kepada Allah dan kepada sesama, dan bersama-sama orang yang kita cintai. Cinta yang aktif di dalam kekudusan cinta Allah. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Putramu telah menunjukkan cinta yang utuh dan total kepada kami dengan menyerahkan nyawanya bagi kami. Mampukanlah kami untuk rela berkorban dengan apa yang kami miliki sebagai ungkapan cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan dan kita janjikan doa yang mengharapkan doa dari kita, orang-orang yang kita jumpai hari ini dan yang bekerja bersama kita, baik di rumah maupun di tempat kerja kita, dan istirahat kita sepanjang malam ini, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.